Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah usiku wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu dan anak-anakku jamaah sholat Id rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan tema tausiah pada pagi hari ini, yaitu tentang ketaatan absolut keluarga Ibrahim alaihissalam. Di hari yang sangat mulia ini, izinkan saya berwasiat bagi pribadi saya sendiri dan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya berbekal iman dan takwa, jualah kita akan berhasil menggapai kebahagiaan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu dan anak-anakku jamaah sholat Id rahimakumullah. Ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah meliputi ibadah haji, saum Arafah, sholat Idul Adha, dan udhiyah atau korban. Tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail, dan Ibunda Hajar. Jika kita mentadaburinya, niscaya kita bisa memetik banyak pelajaran berharga. Salah satu pelajaran penting adalah memahami bahwa hakikat ajaran agama Islam adalah al-istislam lillah, berserah diri secara absolut kepada perintah dan larangan Allah. Keluarga Nabi Ibrahim telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri kepada Allah. Saat diperintah Allah untuk menyembelih anak, Ibrahim melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Demikian pula Ismail menerimanya dengan kelapangan hati dan kepasrahan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kisah tersebut diabadikan dalam surat As-Saffat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, Ibu, dan anak-anakku jamaah rahimakumullah. Kepasrahan, ketundukan, dan penerimaan kepada perintah Allah juga ditunjukkan oleh Bunda Hajar, istri Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dikisahkan Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan bayinya Ismail di lembah Bakah yang tandus, panas, dan sepi, dengan hanya berbekal sekantong kurma dan sekantong air minum. Lalu Ibrahim beranjak pergi untuk kembali ke Palestina, maka Hajar mengikuti di belakangnya sembari bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihada wadi alladhi laisa fihi insu wala sayu." Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini
Padahal di sini tiada seorang manusia pun dan tiada suatu apapun juga. Berulang kali pertanyaan itu diajukan oleh Hajar. Namun Ibrahim menegarkan hatinya. Ia sama sekali tidak mau menoleh kepada Hajar karena khawatir hatinya akan luluh dan tidak tega meninggalkan keduanya. Akhirnya Hajar meminta satu ketegasan dari suaminya. Allahul ladzi amaraka bihada. Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Ibrahim pun menjawab, ya. Mendengar jawaban itu, Hajar tidak berkeluh kesah sedikit pun. Jika Allah telah memerintahkan hal itu, maka nasib setelahnya harus diserahkan kepada Allah semata. Maka Hajar memberikan pernyataan yang menenteramkan hati suaminya. Idzan la yudayyi'una. Jika demikian, Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Hadis riwayat Bukhari. Hajar kembali kepada bayinya. Sementara Ibrahim melanjutkan langkah kakinya menjauhi istri dan bayinya. Ibrahim terus melangkah sampai ke bagian perbukitan yang tinggi. Lalu Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah tempat yang kelak menjadi Masjidil Haram. Ia angkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi di zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata fas'al af'idata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabbku, lakukan hal itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Lebih lanjut, hadis tersebut menggambarkan kondisi sang bayi Ismail yang kehausan dan kelaparan. Lalu Ummu Ismail menyusui bayinya. Ia pun meminum bekal air minum tersebut. Ketika air minum yang hanya satu kantong itu telah habis, Hajar kehausan dan bayinya pun kehausan pula. Air susu ibu tidak lagi keluar karena tidak ada asupan makanan dan minuman lagi yang masuk ke perut Hajar. Waja'alat tanduru ilahi yatalawwa auqa yatalabbatu fantolakot karahiyya ta'an tandura ilaih. Hajar memandang bayinya yang menggelepar di pasir. Nafasnya terengah-engah dan sesak seperti dalam kondisi menjelang ajal. Maka Hajar pun beranjak pergi karena tidak kuat lagi melihat kondisi bayinya yang menggenaskan tersebut. Hajar mendaki Bukit Safa. Ia memandang ke lembah Bakah, berharap ada manusia, tetapi ia tidak melihat siapa-siapa. Ia turun kembali. Sesampainya di lembah Bakah, ia segera mengangkat ujung kain gamisnya.
yang menyentuh tanah. Lalu ia berlari-lari dalam keadaan susah payah melintasi lembah. Ia naik ke Bukit Marwah. Dari puncak Bukit Marwah, ia memandang ke arah lembah. Berharap ada manusia, namun ia tidak melihat siapa-siapa. Maka ia pun turun ke lembah, lalu berlari kembali ke Bukit Sofa. Demikian ia berlari-lari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Dan Bukit Marwah menuju Bukit Safa sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak, Ibu, dan anak-anakku jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sungguh tidak bisa digambarkan lagi kecemasan dan kegundahan hati Hajar ketika ia telah berada di puncak Bukit Marwah. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara, maka ia pun berkata, "Qad asma'ta inka na indaka khiwas." Engkau telah mendengarkan suaramu, maka munculkanlah dirimu. Jika engkau bisa memberikan bantuan, maka bantulah aku. Ternyata suara tersebut merupakan suara malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam menampakkan wujud seorang manusia, berdiri di tanah yang kelak menjadi tempat sumur Zam-Zam. Malaikat itu menggorek pasir dengan tumit dan tangannya, sampai akhirnya muncul air. Hajar segera membendung pancaran air itu dengan tangannya dan mengisi kantung kulitnya. Sementara air itu terus memancar keluar dari dalam tanah. Ia meminum air tersebut dan dengannya ia kembali bisa menyusui bayinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak, Ibu, dan anak-anakku jamaah sholat id rahimakumullah. Setelah Hajar mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan usaha untuk mendapatkan air, minum, dan makanan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada keduanya. Sungguh, pertolongan dari langit akan datang kepada orang yang beriman setelah ia berikhtiar secara maksimal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh keimanan dan ketundukan Hajar kepada Allah sangat luar biasa. Ia telah berhasil meraih tingkat keimanan, kepasrahan, ketundukan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian tingginya. Sampai-sampai jejak susah payahnya di lembah Bakah diabadikan dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Hajar telah mengajarkan kepada kita puncak keteladanan dalam masalah mengimani, menerima, dan mengamalkan sepenuh hati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hajar telah mengajarkan kepada kita hakikat dinul Islam, yaitu ketundukan dan kepasrahan total hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua bisa senantiasa mensuri tauladani hal-hal yang dilakukan keluarga Ibrahim alaihissalam. Bapak, Ibu, anak-anakku, dan saudara-saudaraku jamaah sholat id rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan mengambil hikmah dari tausiah dari saya ini. Mari kita berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallina 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tujih qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzabannar. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita baca tadi, semoga Allah mendengarkan doa-doa kita agar virus ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah tercinta kita ini, yaitu SD Muhammadiyah Mertosanan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, jaga kesehatan, rajin ngaji atau tilawah, mendengarkan Asmaul Husna dan sebagainya. Karena itu semua sebagai ikhtiar kita untuk melawan virus COVID-19 ini. Demikian tausiah dari Pak Bagus. Kurang dan lebihnya Pak Bagus mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.